Baiklah, kembali lagi dengan saya Felix Torus di channel Different Perspective. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan suplai farmasi, di mana perencanaan suplai farmasi ini tetap akan kita fokuskan kepada sektor apotek. Untuk definisinya, jadi perencanaan dalam bidang suplai farmasi adalah sebuah proses kegiatan di mana terdapat pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, yang dimana bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan obat di apotek. Jadi untuk secara sederhananya itu, perencanaan suplai farmasi ini seperti kita merencanakan obat apa saja yang ingin kita beli sebelum kita membelinya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan di apotek kita dan anggaran yang kita punya. Jadi itu semuanya bertujuan untuk menghindari kekosongan stok obat di apotek kita. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri, yang pertama ada tahapan pemilihan obat. Dalam tahapan pemilihan obat ini kita melihat dan memilih obat-obatan apa saja yang ingin kita beli. Jadi misalnya jika obat A dan obat B stoknya sudah akan habis, jadi kita akan memilih obat itu untuk kita beli. Selanjutnya ada tahapan kompilasi pemakaian obat. Jadi kita melihat banyaknya pemakaian obat yang dipakai oleh pasien. Jadi semisal jika obat A itu sebenarnya dia tidak akan kosong atau stoknya masih ada. Tetapi jika kita melihat akhir-akhir ini obat A sedang banyak dibeli, jadi kita akan membelinya, dibeli oleh pasien, jadi kita akan merencanakan untuk membelinya. Selanjutnya ada tahapan perhitungan kebutuhan obat. Tahapan perhitungan kebutuhan obat ini, jadi setelah kita tahu obat apa saja yang ingin kita beli, kita hitung berapa jumlah yang akan kita beli. Selanjutnya ada tahapan proyeksi kebutuhan obat. Sebenarnya ini tahapan proyeksi kebutuhan ini sama dengan tahapan perhitungan obat. Jadi kita melihat berapa jumlah obat yang kita butuhkan untuk kita beli. Selanjutnya ada tahapan penyesuaian perencanaan pengadaan obat. Jadi setelah tahapan semua yang tadi setelah saya jelaskan itu sudah kita buat, kita sesuaikan rencana dengan pengadaan obatnya. Nah, jadi untuk tahapan pemilihan obat dan tahapan kompilasi pemakaian obat sebenarnya itu tidak perlu dijelaskan secara terperinci karena itu eh, hanya kegiatan yang sederhana saja. Jadi kita akan langsung lanjut ke tahap perhitungan kebutuhan obat. Jadi untuk tahap perhitungan obat ini ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode konsumsi, di mana metode konsumsi ini didasarkan atas analisa data konsumsi obat pada tahun sebelumnya. Jadi kita melihat eh, data pemakaian obat atau data konsumsi obat oleh pasien pada tahun sebelumnya. Itu data itu kita pakai sebagai acuan untuk pengadaan obat di tahun yang sekarang seperti itu. Jadi rumusnya adalah CT sama dengan CA kali T ditambah SS kurang sisa stok, di mana CT itu adalah kebutuhan per periode waktu. Jadi jika kita ingin misalnya menstok untuk dalam waktu 1 bulan atau 1 semester, kita lihat berapa kebutuhannya, itu bisa diambil acuannya dari penggunaan obat yang tahun lalu. Selanjutnya CA adalah kebutuhan rata-rata per bulan, sama kita juga melihat dari acuannya yang tahun lalu. T itu adalah lama kebutuhannya, jadi kita ingin uh, menstok untuk kebutuhan obat yang berapa lama. Selanjutnya ada safety stock. Nah, jadi safety stock ini yang ingin kita cari. Jadi safety stock ini yang dimaksud dari safety stock ini adalah stok atau jumlah obat yang ada di apotek itu di mana dia dikatakan safety atau aman, aman terhindar dari kekosongan stok seperti itu. Jadi dari rumus ini yang ingin kita cari adalah safety stocknya berapa. Jadi safety stock inilah yang akan kita beli di produsen-produsen atau supplier-supplier nantinya. Nah, jadi untuk keunggulan dari metode ini adalah mudah untuk dilakukan karena kita hanya menganalisis jumlah obat yang digunakan pada tahun lalu, terus tinggal langsung dimasukkan ke rumus saja. Selanjutnya datanya akurat dikarenakan dia sudah langsung di dalam rumus. Selanjutnya tidak membutuhkan data tentang penyakit dan standar terapinya. Jadi dikarenakan kita hanya membutuhkan data tentang pemakaian obatnya saja, jadi kita tidak membutuhkan
data-data yang lain seperti penyakit atau standar obat yang dipakainya. Nah, tetapi metode ini tuh memiliki kerugian. Yang pertama adalah dikarenakan kita hanya bertujuan kepada jumlah obatnya saja, kita tidak bisa memantau aspek medik pemakaian obatnya. Selanjutnya tidak dapat memprediksi perubahan pola juga. Jadi karena metode ini itu di dalam rumusnya tadi kan yang dimasukkan itu data dari tahun lalu. Jadi kita tidak bisa memprediksi perubahan pola yang terjadi tahun ini. Jadi misalnya terjadi perubahan pola yang besar-besaran misalnya di tahun ini, jadi kita tidak bisa memprediksi hal tersebut jika memakai metode ini. Yang kedua adalah metode epidemiologi. Diambil berdasarkan pola penyakit yang sering muncul di masyarakat yang ada di lingkungan apotek kita. Nah, tahapan-tahapan yang pertama adalah menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani. Kita menghitung jumlah penduduknya ada berapa. Selanjutnya menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit. Jadi setelah kita menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, kita menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakitnya. Jadi berbeda dengan metode yang sebelumnya, metode epidemiologi ini dia mengacu kepada jumlah atau frekuensi penyakitnya, bukan kepada pemakaian obatnya. Selanjutnya menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat dan penyesuaian kebutuhan obat dengan alokasi dana. Jadi berdasarkan frekuensi penyakit tadi, kita bisa langsung menentukan obat-obatan apa saja yang sekiranya butuh kita untuk beli seperti itu. Jadi jika misalnya penyakit misalnya demam berdarah yang sedang mewabah di satu daerah tersebut, jadi frekuensi penyakit demam berdarah ini sedang tinggi, jadi yang kita beli banyak itu adalah obat-obatan demam berdarah untuk periode-periode berikutnya seperti itu. Jadi kita menyediakan standar pengobatannya. Jadi yang kita sediakan itu adalah obat-obatan standarnya dari demam berdarah tersebut. Terus kita merancang pengadaannya, yaitu yang dimana sesuai dengan kebutuhan, perkiraan kebutuhan dan dana yang kita miliki. Nah, jadi untuk metode epidemiologi ini memiliki keunggulan. Yang pertama, perkiraan kebutuhan akan obat mendekati kejadian real yang terjadi di masyarakat. Jadi karena kita mengacu kepada penyakit yang dialami oleh masyarakat, jadi itu kejadian yang akan saya ulangi. Jadi kebutuhan obat yang telah kita prediksikan itu atau obat-obatan yang akan kita beli nantinya itu, jadi emang benar-benar telah sesuai dengan kejadian real yang ada di masyarakat. Jadi obat-obatan yang akan kita beli itu emang benar-benar yang dibutuhkan atas kejadian yang real di masyarakat. Selanjutnya, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Berbeda dengan metode yang sebelumnya, kan metode yang sebelumnya itu dia mengacu kepada penggunaan obat. Jadi masih banyak masyarakat sekarang ini yang membeli obat tidak tepat dengan apa yang dia butuhkan atau tidak tepat dengan penyakitnya. Jadi misalnya ada seorang pasien, dia datang ke apotek, dia membeli obat A, tetapi sebenarnya obat-obatan yang pas atau yang tepat untuk pasien ini adalah obatan B. Tetapi dikarenakan dia tidak tahu atau informasinya dia tidak punya, jadi dia membeli obat A yang biasanya dia minum sehari-hari seperti itu. Jadi jika memakai metode epidemiologi ini, kita bisa benar-benar memperbaiki pola penggunaan obatnya. Jadi jika sebagai contoh kasus yang tadi, jika misalnya pasien itu seringnya membeli obat A padahal dia butuhnya obat B, tetapi dikarenakan kita dengan metode epidemiologi ini, kita tetap akan membeli obat B yang dimana memang sesuai standar dari penyakit pasien.
Jadi mau tidak mau saat pasien datang ke apotek kita, dia akan membeli obat B yang dimana benar-benar sesuai dengan pola penggunaan obat yang cocok dipakai untuk penyakit dia seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan pembelian obat karena memang stoknya yang ada di apotek kita itu yang memang benar-benar sesuai dengan penyakitnya. Nah, untuk kekurangannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sudah ahli, lalu perlu pencatatan dan pelaporan yang terperinci. Karena karena kita tidak melihat dari segi penggunaan obatnya, jadi kita membutuhkan tenaga-tenaga yang memang sudah ahli dalam memperhitungkan misalnya pola-pola frekuensi penyakit di suatu daerah. Jadi kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk dapat benar-benar memprediksi metode ini agar hasil yang didapatkannya itu nanti benar-benar pas sesuai dengan kejadian real yang ada di masyarakatnya. Selanjutnya ada tahapan penyesuaian perencanaan pengadaan obat. Nah, jadi tahapan-tahapannya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah analisis ABC. Nah, jadi analisis ABC itu dilakukan dengan mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Nah, jadi kelompok A itu biasanya sejumlah 10-20% dari total item dan merepresentasikan 60-70% dari total nilai. Nah, dimana artinya kelompok obat A ini dari seluruh total item obat yang kita beli, dia jumlahnya yang paling sedikit. Tetapi harganya yang paling mahal, total nilainya yang paling besar dari seluruh total nilai obat-obatan yang kita beli. Jadi obat-obatan di kelompok A ini bisa juga diartikan karena harganya yang besar atau khasiatnya yang penting dan besar juga. Jadi kita hanya bisa membelinya sedikit. Jadi total itemnya sedikit tetapi jumlah dana yang dibutuhkannya besar. Nah, untuk kelompok B itu berjumlah 20% dari total item, artinya dari semua total obat yang kita beli, dia jumlahnya menengah atau tidak banyak dan tidak sedikit dan merepresentasikan 20% dari total nilai. Jadi kita beli menengah juga karena memang harganya juga menengah, jadi dia tidak mahal dan tidak murah, jadi harganya biasa-biasa saja. Selanjutnya untuk kelompok C itu biasanya berjumlah 60-70% dari total item, jadi kita belinya banyak dan merepresentasikan 10-20% dari total nilai. Kita belinya banyak tetapi harganya sedikit, kita belinya banyak karena harganya sedikit, seperti itu. Karena harganya murah. Selanjutnya ada analisis Venn. Analisis Venn dilakukan dengan mengelompokkan obat yang didasarkan kepada dampak tiap jenis obat pada kesehatan. Nah, jadi untuk kelompok V itu kelompok obat yang vital. Antara lain obat-obatan penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat-obatan yang mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Jadi biasanya kelompok V ini untuk obat-obatan yang memang dibutuhkannya urgent. Jadi jika misalnya tiba-tiba suatu penyakit ada, obat ini harus ada, seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam kelompok obat V. Selanjutnya ada kelompok E, yaitu kelompok obat-obatan yang bekerja kasual atau obat-obatan yang kerjanya itu biasa-biasa saja, yaitu obatan yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Selanjutnya ada kelompok N, itu kelompok obat penunjang, yaitu yang bekerjanya ringan dan biasanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan saja atau untuk mengatasi keluhan ringan. Jadi untuk obat-obatan yang fungsinya untuk menangani gejala ringan atau mengurangi gejala-gejala yang ringan, dia masuk ke dalam kelompok N. Nah, jadi di mana kelompok ABC dan kelompok FEN ini akan disatukan ke dalam suatu matriks yang dinamakan matriks ABC VEN, ABC Venn, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di dalam tabel, di situ ada kategori ABC, ada kategori FEN. Nah, jadi untuk obat-obatan
yang masuk ke dalam kategori AV, AE, AN, BV, dan CV itu masuk ke dalam obat-obatan kategori pertama, dan untuk obat-obatan yang masuk ke dalam kategori BE, BN, dan CE masuk ke dalam obat kategori kedua, dan untuk obat-obatan yang masuk ke dalam kategori CN itu dia masuk ke dalam obat-obatan kategori ketiga, yang dimana untuk kategori pertama itu mencakup semua item yang penting dan mahal. Jadi obat-obatan yang benar-benar urgent dan yang harganya mahal, yaitu yang masuk tadi ke dalam kelompok AV, AE, AN, BV, dan CV, didominasi oleh obat-obatan golongan kardiovaskular. Contohnya amlodipin, captopril, dan bisoprolol. Jadi obat-obatan ini itu semuanya dia harganya mahal, tetapi memang khasiatnya itu atau dibutuhkannya itu urgent dan yang memang benar-benar penting harus ada seperti itu. Untuk kategori 2 yaitu kelompok BE, BN, dan CE didominasi oleh obat-obatan golongan antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, dan ekspektoran. Contohnya ibuprofen, amoxicillin, dan klorpeniramin. Jadi obat-obatan ini itu tidak terlalu urgent dan harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi dia masuk ke dalam kategori 2. Nah, untuk obat-obatan kategori ketiga itu dia masuk ke dalam kelompok CN, mencakup kategori obat yang murah dan kurang prioritas dibandingkan obat yang lain. Jadi obat-obatan ini harganya yang murah dan tidak terlalu urgent atau tidak terlalu dibutuhkan dan tidak harus ada di apotek. Jadi dia didominasi oleh suplemen dan vitamin, contohnya glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Baiklah, sepertinya sudah selesai penjelasan tentang perencanaan suplai farmasi di apotek. Saya Felix Torus mohon undur diri. Terima kasih.